السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وله ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Sabtu tanggal 16, 17, 18 ya. Tanggal 18 bulan Rajab 1443 Hijriah, tanggal 18 bulan Februari 2022. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita dapat berkumpul bersama di Masjid An-Nur ini, kajian rutin yang kita laksanakan setiap Jumat malam, setiap Arba malam. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, untuk kita bisa amalkan, untuk kita bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, meneruskan kajian kita malam Kamis, 2 malam yang lewat, tentang pentingnya kita ini sebagai seorang muslim untuk memegang teguh Islam ini sesuai dengan Islam yang dibawa oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Baqarah 137 Allah berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin. Fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim." Ujar Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka itu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, beriman seperti sahabat Nabi beriman, faqad ihtadaw, maka Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Jaminan Allah untuk mendapatkan hidayah kepada siapapun, kepada Yahudi dan Nasrani, kepada kita semua, apabila kita beriman seperti imannya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimisli ma amantum bih, seperti mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Artinya jamaah sekalian, keimanan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi ukuran dan tolok ukur. Kata Ibnu Qayyim, ini menjadi tolok ukur ayat ini, iman kita cocok atau tidak dengan imannya para sahabat Nabi. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kajian terdahulu ulun sudah sampaikan ayat jawaban pada saat Sauban bin Bujdad menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Sauban menangis? Dia takut tidak berkumpul lagi dengan Nabi di akhirat kelak. Pada saat di dunia dia berkumpul bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia menangis sejadi-jadinya di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bertanya kepada Sauban, "Apa yang kamu tangiskan?" Ternyata Sauban menjawab, "Ya Rasul, yang saya tangiskan adalah tentang akhirat kelak. Apakah saya akan
berkumpul dengan Nabi di surga? Berkumpulkah dengan Nabi di surga? Karena apa? Dia merasakan kenikmatan berkumpul dengan Nabi di dunia. Dia berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia khawatir di akhirat kelak tidak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi diam, dengan apa? Dengan unek-uneknya Sauban radhiyallahu an, maka Jibril datang membawa satu ayat sebagai jawaban dari unek-uneknya sahabat Nabi yang bernama Sauban itu. Apa ayat itu? Wa ati'u Allah war Rasul fa in tawallaw. Apa? Jika kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka kamu akan dikumpulkan. Apa Ustaz ayatnya? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka akan dikumpulkan. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Mereka akan dikumpulkan bersama orang yang Allah berikan nikmat. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jika kamu taat kepada Allah dan kamu taat kepada Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Daripada para nabi-nabi dan siddiqin, orang-orang mati syahid dan orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqah. Mereka adalah teman yang terbaik di surga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, yang kita ukur hari ini, kita sudah taat sebenarnya. Kita sudah tunduk kepada perintah Allah. Buktinya hari ini salat maghrib kita laksanakan. Insya Allah nanti tidak lama lagi kita akan laksanakan salat isya. Dan kita berdoa sampai pagi nanti mudah-mudahan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Ini bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Allah mengatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ayat ini jawaban bagi sahabat Nabi yang risau, takut kada berkumpul lawan Nabi di surga. Jamaah rahimakumullah, ayat ini apakah khusus untuk Sauban? Tidak. Al-Quran sampai hari kiamat, ayat ini berlaku kepada kita yang ada dalam majelis ini. Allah menjamin akan berkumpul dengan Nabi jika mampu melaksanakan dua macam. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Lagi-lagi yang kita cocokkan seperti ayat yang pertama tadi kita baca. Ketaatan kita cocok tidak dengan cara ketaatannya sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita cocokkan. Sahabat orang yang taat kepada Allah dengan ketaatan dan keistiqomahannya memegang teguh agama Islam yang mulia ini, apa predikat yang Nabi katakan kepada sahabat radhiyallahu an, khairun nas qarni. Mereka adalah manusia yang terbaik, para sahabat. Kemudian zaman setelah itu, zaman tabi'in, zaman setelah itu zaman tabi'in. Manusia-manusia yang terbaik. Manakala kita hari ini sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala, agar ketaatan itu bermanfaat di akhirat kelak supaya kita dikumpulkan dengan nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan sholihin. Kita mengukur ketaatan yang kita lakukan sama tidak dengan ketaatannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya kita sepakat para jemaah sekalian, wajib mengikuti jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang Allah katakan dalam Al-Baqarah 137, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani beriman seperti berimannya sahabat Nabi, maka mereka mendapatkan hidayah. Maka mereka akan mendapatkan hidayah. Jamaah rahimakumullah, itu tema kita pada hari ini. Itu yang kita coba untuk kita bahas. Kita kembalikan ke dalam amal-amal kita dan akidah-akidah kita.
Apa yang kita tanamkan dalam sebuah keimanan hari ini? Sudahkah iman kita seperti imannya para sahabat Nabi? Apa yang kita lakukan dalam ibadah hari ini? Sudahkah ibadah kita seperti ibadahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW? Mereka orang-orang yang terbaik dalam Islam. Orang-orang yang terbaik dalam Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak berani melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan daripada apa yang Nabi sampaikan. Kenapa? Beliau takut menjadi orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Malam Kamis tadi sudah kita kisahkan, serombongan sahabat datang kepada Nabi bertanya tentang salawat. Karena mereka diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Tapi salawatnya belum Nabi ajarkan, mereka datang kepada Rasul. Salawat apa yang kami baca wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bapak-bapak, apakah sahabat ini orang yang tidak cerdas? Cerdasnya luar biasa. Kalau sahabat itu tidak cerdas, Islam itu sudah sampai loh kita hari ini. Kada ada alat, sains dan teknologi yang membantu mereka untuk mampu merekam kehidupan Nabi sehingga dikirimkan kepada kita. Mungkin kalau HP ada dahulu, direkam dulu kehidupan Nabi, di-share kepada seluruh umat Islam. Kan kayak itu. Hari ini. Tapi sahabat tidak ada pada saat itu. Mereka diberikan Allah kecerdasan dan hidayah yang luar biasa. Sehingga tidak ada yang tertutup sedikit pun dari amal-amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kepada kita hari ini. Sampai pipi Nabi putih kanan dan kiri di waktu mengucapkan salam. Itu aja diceritakan oleh sahabat. Kami di belakang Rasul dan Nabi memberi salam dalam sholatnya. Maka kelihatanlah putihnya pipi kanan dan pipi kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking lengkapnya. Bacaan apa, doa apa, praktek apa dari sahabat yang dari Nabi yang ada sampai kepada kita. Nabi turun dari rumah. Abu Hurairah mencatat kaki mana yang pertama kali Nabi injakkan turun dari rumah. Bacaan apa yang Nabi baca di waktu turun dari rumah. Dan manfaatnya apa manakala kita membaca bacaan itu. Ini tuntunan Islam dari masalah yang paling kecil sampai kepada kita. Kalau kita kan mau repotkan, turun pada rumah atau kiri kanan sama aja. Pada turun juga kan kayak itu. Kiri kanan sama, pada turun sama, kita masuk ke dalam toilet. Batis kiri kah, batis kanan kah? Iya, nang diantar kotoran juga ke dalam sana. Tapi manakala kita mau meniti cara-cara sahabat mengikuti Nabi Muhammad SAW, kedada dari kehidupan ini yang tidak bernilai pahala bagi kita. Masuk WC aja berpahala, Pak. Masuk WC itu apa gawiannya? Buang kotoran. Berpahala jika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ulun beberapa tahun yang lewat diundang di Kota Baru, Pak. Undang di Kota Baru. Bukan, tadi baru datang di Kota Baru. Ini beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun yang lewat. Kami setelah dari Kota Baru 2 hari, 2 malam, kemudian kembali. Naik mobil, naik ferry. Naik ferry keluar dari mobil, kemudian kami ke toilet. Di muka toilet itu, dalam ferry itu ada bangku-bangku panjang. Orang dudukan. Ulun mulai duduk di muka toilet itu. Ada 6 buah toilet kalau tidak salah berbaris. Ulun lihati nang masuk toilet itu. Dan jumlahnya berapa? 98 orang. Bujur dicatat, Pak. 98 orang masuk toilet selama peri berjalan. Dari 98 orang yang masuk toilet, yang kaki kiri berdahulu 9 orang. Berapa persen sunnahnya tuh? 10%. Nang kaki kiri masuk toilet tuh 9 orang dari 90 orang. Hari ini sunnah Nabi jauh dari kehidupan umat. Orang kada mau repot, dianggapnya agama ini merepotkan. Padahal jika kaki berdahulu nang kiri berdahulu dengan doa apa? Apa doanya? Jangan Allahumma lakasum itu salah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ganal benar pahalanya. Ganal benar pahalanya. Tapi berbagai macam warna. Ulun kada yakin pang na masuk toilet itu semuanya muslim kan? Kada yakin. Tapi ada nang sudah kebelat benar gedor-gedor lo nang di dalam. Kada sabar lagi. Lo di dalam gedor-gedor. Di dalam belum selesai. Disiramnya lo takajut keluar. Kada sabar menghadangi. Ada nang begitu masuk langsung
Bernyanyi-nyanyi dalam toilet. Maka lagunya lagu Bimbo. Engkau dekat, aku dekat. Engkau jauh, aku dekat jauh. Apa? Di dalam toilet. Masuknya ada kada sunnah. Jadi berbincang-bincang lawan kawan nang dihiga. Masya Allah bapak-bapak. Baru masuk WC itu 10% umat Islam yang mengerti. Jika umat Islam. Padahal ini ada sejak 14 abad yang lewat diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Sehingga jika kita ikuti kehidupan sahabat dalam memegang teguh sunnah ini, kada ada langkah-langkah kita yang kada berpahala dalam hidup ini. Makan, minum berpahala, tapi uniknya makannya tangan kanan, minumnya tangan kiri. Maka Nabi katakan yang makan dan minum dengan tangan kiri itu siapa? Jangan takutan nyambatnya setan. Setan ujar Nabi. Makannya makan sendiri, minumnya minum setan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah engkau memegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, sahabat Nabi yang mendapat hidayah, yang mendapat petunjuk, sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat. Tamassaku biha, pegang kuat-kuatlah keduanya, sunnah Nabi, sunnah sahabat. Wa ghaddu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Bismillah. Kalau gigi geraham itu yang sudah menggigit, kepala haruan nang karas tu je pecah Pak. Kan ini martel. Apalagi sapat karing nang jamur sari krak sekali mengikut pecah. Nabi menyuruh menggigit sunnah itu dengan gigi geraham, pingkuti kuat-kuat maksudnya. Pingkuti kuat-kuat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Karena apa? Disinilah adanya kejayaan. Disinilah adanya keselamatan. Disinilah adanya kebahagiaan. Disinilah adanya kesuksesan hidup kita. Sekalipun kita melihat suksesnya luar biasa, pada saat dia tidak mengenal kehidupan Nabi dengan baik, pasti tidak akan bahagia, pasti tidak akan sukses. Imam Al-Auza'i rahimahullah. Siapa Imam Al-Auza'i itu? Abdurrahman bin Amr bin Yahya Al-Auza'i. Auza'i itu apa? Sebuah perkampungan di Damaskus, tempat beliau dilahirkan. Ulama banyak nang dipanggil itu kampung halaman. Al-Auza'i itu tempat dilahirkan. Imam Al-Auza'i. Nama beliau siapa? Abdurrahman bin Amr. Dipanggil Imam Al-Auza'i. Kada jauh-jauh pian tuan guru kita di Matapura. Apa panggilannya? Guru apa? Guru sekumpul tak panggilannya. Itu kan. Guru sekumpul. Kenapa jadi guru sekumpul? Sidin tinggal di sekumpul. Saya Arsad. Datu apa? Datu Kalampayan. Sidin dimakamkan di Kalampayan. Guru Sarwani Abdan, bahari guru sekumpul sering menguya-nguya. Ulun di Darussalam bahari kan. Uja Sidin, guru Sidin tuh guru Bangil. Siapa guru Bangil tuh? Guru Sarwani Abdan tinggal di Bangil. Jadi ulama tuh banyak yang dipanggil dengan nama-nama kampung. Imam Al-Auza'i, seorang ulama tabi'in yang lahir 88 Hijriyah dan wafat 157 Hijriyah. Imam Al-Auza'i berkata, apa kata beliau? Khamsun kana 'alaiha ashabun nabi wattabi'una bi ihsan. Ada 5 macam yang paling disenangi oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi melakukan 5 macam ini dalam kehidupannya. Dan orang yang mengikuti sahabat itu dengan baik melakukan ini. Bapak-bapak, dan kalimahnya ini ternyata bahagian daripada sunnah Nabi. Apa yang Nabi ajarkan? Ada 5 sahabat Nabi yang senang melakukan dalam kehidupan mereka. Dan pengikut-pengikut sahabat itu dengan baik. Maksudnya siapa? Sampai kita hari ini. Dalam surah At-Taubah ayat 100 kan kita disuruh mengikuti
sahabat Nabi. Dalam 137 Al-Baqarah mengikuti iman seperti imannya sahabat Nabi. Hadis-hadis Nabi banyak sekali yang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah dalam memegang teguh ajaran dan sunnah Nabi. Imam Al-Auza'i 88 Hijriah beliau lahir. Seorang ulama tabi'in berkata, ada 5 kebiasaan sahabat yang selalu dilakukannya. Maksudnya apa? Beliau sampaikan ini kepada kita dan berita itu sampai kita baca hari ini untuk kita ikuti. Karena 5 macam itu adalah hal-hal yang terindah dan terbaik dalam kehidupan umat Islam. Apa yang pertama yang senang benar sahabat itu? Luzumul jamaah. Selalu ada dalam jamaah. Ada menjaga kekompakan dalam kehidupan jamaah. Masalah yang kecil, sahabat kadang mau dibesar-besarkan. Beda hari ini sedikit aja salahnya, diungkit-ungkit habis-habisan. Sahabat tidak, apalagi dalam masalah furu itu berbeda. Masalah furu itu cabang-cabang kecil dalam ibadah. Rukun salat yang jumlahnya berapa itu? Berapa rakaat? 13, maka ingat lagi rukun salat. Rukun salat yang jumlahnya 13. Itu tidak ada Nabi melaksanakannya dengan satu cara. Artinya bukan untuk diperdebatkan, boleh silahkan pilih. Apa yang Nabi laksanakan itu bukan untuk diperdebatkan. Masalah yang kecil jangan menjadikan pecahnya hubungan silaturahim. Tetangga sebelah kunutan subuhnya, tetangga sini kada berkunutan subuhnya, bertahun-tahun kada bertaguran gara-gara kunut. Ini masalah yang kecil dijadikan besar. Padahal Nabi dengan cara-cara yang berbeda-beda. Jangan dikira sahabat itu kada pernah berselisih, bapak-bapak. 2 orang sahabat Nabi sedang berpetualangan di padang pasir, berjalan terus. Kemudian sampai waktu sholat. Untuk berwudu kada ada airnya. Kada ada air. Kalau kada ada airnya apa? Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Debu yang bersih. Bertayamum 2 sahabat ini. Buat tayamum. Selesai bertayamum, satu menjadi imam. Jelas imamnya satu aja. Tapi karena berduaan berarti makmumnya satu. Satu imam, satu makmum. Mereka sholatnya sejajar. Sholatnya, lamun makmumnya satu, kada usah pukulan di bahu. Karena makmumnya ini berdiri di higa imam. Berdiri di higa imam. Lamun makmumnya banyak di belakang, kada usah pukulan juga. Karena umpatin sebaris di belakang. Tapi jadi banana mukul bahu kawan. Takajud. Baik lamun bahunya kada bebisul. Diingatakannya tuntung sholat sadang dulu jarinya. Nah, 2 orang sahabat ini sholat. Selesai sholat pak, teruskan perjalanannya. Setelah meneruskan perjalanannya, terdapat banyu. Ujar arwah kai bahari apabila batayamum mendengar tungap haruan, maka tayamumnya batal. Tungap haruan itu ada di padang pasir, di dalam banyu. Ini sahabat ketemu banyu. Yang satu berijtihad, dia harus ulang sholatnya. Tadi sudah sholat pakai tayamum kan? Dia ulang sholatnya. Dia beralasan mengulang sholat karena waktu sholat yang dikerjakan tadi belum habis. Berudulah dia. Setelah dia berudu, sholat dia. Yang satu bertahan dengan sholat yang pertama. Sudah cukup. Karena di waktu itu memang banyu kedada. Bertengkarkah? Tidak. Mereka berjalan dengan damai, tapi mereka ingin menyelesaikan ini di hadapan siapa? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedamaian sahabat sekalipun berselisih. Setelah sampai ke Madinah, salah satu di antara mereka mengutarakan, "Ya Rasulullah, kami berdua berjalan. Sampai waktu sholat, air tidak ada, kami bertayamum dan kami sholat. Setelah berjalan, terus meneruskan perjalanan ketemu banyu. Salah satu di antara sahabat kami berudu dan mengulang sholat yang di waktu tayamum.
Dan saya wahai Rasul tidak mengulangnya. Kami minta siapa di antara kami yang benar. Damai, kata Nabi, kamu yang tidak mengulang sholat sudah sesuai dengan sunnah. Kamu yang mengulang sholatnya dapat 2 kali sholat pahalanya. Damai kan? Kadada nang melukai, oh ikam salah kadada. Yang kadang-kadang kita bisa kayak itu. Nah, kedua-duanya diberikan jawaban nang puas menerima jawaban itu. Yang menambah sholat bertambah pahalanya. Tapi yang kada sholat sudah cukup. Dengan sholat pakai tayamum sudah diterima. Uniknya bapak-bapak, apabila jamaah haji itu berangkat, sholatnya nih sholat asar dengan zuhur jamaah takhir. Tayamum dalam pesawat. Setelah habis sholat, habis Isya hanya sampai ke Madinah. Habis Isya hanya sampai ke Madinah, sholat sidin maghrib lawan Isya jamaah takhir. Kemudian mendirikan lagi, ujar kami apa nang pian dirikan zuhur asar nang di pesawat tadi jar sidin. Ini ijtihadnya lain. Kalau sahabat tadi waktunya belum habis kan? Belum habis waktunya. Ini sudah imbah Isya, sholat zuhur lawan asar. Tapi dinasihati, sudah dikarasinya juga. Kada usah bawalan kita. Nah, tapi mudahan itu jadi bahan pemikiran. Jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat Nabi tidak mau berdebat, tidak mau bertengkar. Mereka jaga kekompakan di antara sahabat. Luzumul jamaah, selalu berada pada barisan-barisan jamaah yang banyak. Dan terlihat kekompakan itu apa? Pada saat dia melihat ada saudaranya yang tidak datang sholat berjamaah, maka mereka rame-rame datang ke rumahnya untuk menengoknya. Jangan-jangan dia dalam keadaan sakit. Jadi sunnah Nabi Muhammad SAW pada saat kita memelihara kekompakan, menjaga kita dalam satu jamaah yang tidak berbeda-beda, kompak dalam satu jamaah. Yang kedua, kebiasaan sahabat Nabi Muhammad SAW, bismillah, ittiba'us sunnah. Mereka orang yang paling sempurna dalam melaksanakan sunnah Nabi, para sahabat. Tidak lagi kita menemukan manusia sampai hari kiamat sebaik sahabat dalam melaksanakan sunnah. Sunnah apa-apa aja yang dipakai sahabat, semua sunnah Nabi dipakainya. Nabi dalam bergaul, Nabi dalam berpakaian, Nabi dalam bicara, Nabi dalam berjalan, Nabi dalam apapun, semua dilaksanakan oleh sahabat. Sehingga dia adalah orang-orang yang kompak dalam melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Hadir al-Azdi, seorang ulama tabi'in, bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sahabat Nabi yang masih hidup di akhir-akhir. Karena Ibnu Abbas baru berumur 13 tahun di waktu Nabi wafat. Sehingga hidup cukup lama setelah Nabi wafat. Banyak sekali murid-muridnya di kalangan tabi'in. Di usianya yang sudah senja, di tenaganya yang sudah renta itu, seorang muridnya berkata, "Ausini ya Syekh, guruku, nasihati ulun." Kepada Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berkata, "Alaika bitaqwallah wal istiqamah, ittabi' wa la tabtadi." 4 nasihat singkat yang kalau dibahas Pak 2-3 jam nasihat itu. Ibnu Abbas menasihati muridnya Utsman, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Hadir al-Azdi. "Alaika bitaqwallah." Hendaklah engkau takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak apapun kondisinya, takwa itu jangan dilapas-lapas. Karena Allah memuliakan manusia dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, kalau bahasa kita di Banjar tuh, orang yang paling bakaramat tuh orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Pada saat definisi karamat kita sama dengan Al-Quran. Ada kita nangaran karamat tuh beda. Kalau Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu kan aulia Allah Ta'ala itu mereka yang beriman dan bertakwa. Dan karamatnya itu ada pada iman dan takwa. Ada hari ini karamatnya lain. Paham aja tapi kan kalau kan usah disambat-sambat. Nah, ini nang dituduh bakaramat tuh lain. Apabila pekuburan pina
Itu bakaramat. Menon sunyi-sunyi aja kada denang bakaramatnya, nang kayak dibaki itu kada denang bakaramatnya dianggap karena cara menetapkan definisi karamat itu berbeda. Alaika bitaqwallah, kata Ibnu Abbas, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah wahai Utsman. Wal istiqomah, dan istiqomah dalam takwa dan dalam iman. Istiqomah dalam iman dan dalam takwa. Masuk Islam itu mudah Bapak Ibu. Nyaman benar masuk Islam itu. Tapi istiqomah dalam Islam itu berat benar. Kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Maka yang diperlukan kepada kita ini istiqomah dalam Islam. Istiqomah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyampaikan dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. La ashaddu wa la asyaqqu ila fi hadhil ayah, kata Ibnu Abbas. Tidak ada yang lebih berat Nabi terima kecuali ayat ini. Lebih berat Nabi menerima ayat ini karena ayat ini memerintahkan untuk istiqomah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat serta kepada orang yang beriman kepada Nabi. Nabi orang yang paling istiqomah karena Allah percaya kepada Nabi. Orang yang paling istiqomah. Tapi wa man taba ma'aka, ajak orang yang bertaubat kepadamu wahai Muhammad untuk istiqomah. Siapa wa man taba ma'aka? Sahabat Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Nabi sampai hari kiamat. Di sini yang menjadikan pemikiran Nabi berpikir keras. Sehingga seorang sahabat Ansar berkata, laqad asra ilaika sayf ya Rasul, ubanmu mulai bertambah. Mulai bertambah uban Nabi, tumbuhan di kepala dan tumbuhan di jenggot, tapi uban Nabi tidak banyak. Dan Nabi jawab dengan turunnya ayat ini, ubanku bertambah. Sayyabtani hudun, aku bau uban ini karena turun surah Hud ini. Surah Hud itu jumlahnya 123 ayat. Tapi yang menjadikan Nabi berpikir keras sehingga umat Nabi bertambah 112. Perintah keistiqomahan dalam Islam. Wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan dalam Islam. Maksudnya nang kada diajarkan tu jangan diklaim sebagai syariat Islam. Ini kerusakan. Akhir-akhir ini terjadi kayak itu. Nang di luar syariat digabung juga. Digabung sebagai syariat. Jangan melebih-lebihi, jangan berlebih-lebihan. Kalimat wala tatghaw itu berhubungan dengan berita pertama dari ayat itu. Amalkan yang ada, nang kadada jangan digawi. Nangka itu. Apalagi kan syariat itu, ibadah itu asalnya apa? Haram kecuali ada dalil, kan kayak itu. Ibadah kada kuat diolah-olah, ibadah kada kuat dibikin-bikin, kecuali ada dalil yang memerintahkan kepada kita. Maka sahabat itu luar biasa istiqomah dengan sunnah, takutan berlebih-lebihan daripada apa yang Nabi ajarkan. Ayat 30 surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Tuhan kami Allah. Summastaqamu, kemudian istiqomah dengan apa yang diucapkan. Artinya di sini istiqomahnya dengan apa? Dengan iman. Pada saat dia berkata Tuhanku Allah, istiqomah dengan ucapan ini sampai akhir ayat. Apabila kita istiqomah dengan ucapan kita ini, tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan datang menemuinya. Malaikat akan turun kepadanya. Apabila malaikat turun, para ulama tafsir menyebutkan di waktu orang yang istiqomah ini hendak mati. Maaf ibu-ibu, istiqomah ini bukan ngaran. Belum tentu nangarannya istiqomah bujur-bujur istiqomah kayak itu nah. Karena ada nangaran istiqomah itu bukan ngaran yang ulun maksud. Istiqomah ini keteguhan dalam memegang teguh Islam, teguh dalam memegang teguh Islam. Maka diawali dengan
orang yang berkata Tuhan kami Allah. Kemudian setelah dia ucapkan, dia pegang kuat-kuat sampai akhir hayat. Malaikat datang menemuinya di saat hendak sakaratul maut. Dan malaikat berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Wa abshiru, bergembiralah, bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Kayak apa kada takurihing matinya. Tersenyum, mati itu sakit, Pak. Kadang-kadang nyaman-nyaman, nangaran mati itu sakit. Puncak daripada sakit, ya mati. Amr bin As mengatakan, wa ka'anni atanaffasu ila sakbir ibrah. Orang hendak mati itu, hai anakku, bercinta kepada Abdullah bin Amr, seperti orang yang bernapas pada lubang jarum. Orang hendak mati seperti orang yang bernapas pada lubang jarum. Ka'anna jibalad dunya ala sadri. Kayak gunung di dunia ditaruh di atas dadaku. Waktu abahnya hendak mati, anaknya bertakun. Amr bin As ini ngos-ngos bernapas sudah berat. Abdullah bin Amr bertanya kepada ayahnya, "Ya abati siplil maut, ayahku, ceritakan kepadaku tentang kematian. Orang hendak mati itu kayak apa?" Bujur sidin, nang ditakunakan sidin tu orang hendak mati. Amun kita hari ini ditakuni, kada kau menjelaskan lagi kita. Belum mati kita, belum hendak mati dan bertahan hendak panjang umur. Insya Allah kita kalalah. Insya Allah. Cuma jangan tertinggal sorangan ngalih jom, tertinggal sorangan mandi seorang umpamanya ngalih jom. Nah, wallahi kata Amr bin As, demi Allah wahai anakku, ka'anna jibalad dunya ala sadri wa ka'anni atanaffasu ala sakbir ibrah. Orang hendak mati itu seperti dada ini ditindih dengan gunung dan bernapas pada lubang jarum. Lubang hidung nang saling luasannya aja bernapas sakit benar apabila pada kondisi tertentu, apalagi bernapas pada lubang jarum. Jadi orang mati itu orang nang kada kau bernapas lagi. Memang bujuran kada kau bernapas lagi. Tapi di tengah kesakitan itu ada yang membuat kita terperangah, tersenyum hanya menghadapi kematian. Kayak apa kada tersenyum? Kata malaikat, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah. Kepada orang yang komitmen dengan iman. Setelah dia berkata Tuhanku Allah, kemudian istiqomah dengan ucapan itu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ittiba'us sunnah, kemudian ittabi, kata Ibnu Abbas. Tadi kan menasihati muridnya, alaika bitaqwallah wal istiqomah, hendaklah takwa kepada Allah dan istiqomah dalam takwa itu. Ittabi, jadilah engkau pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah kita menjadi pengikut setia Nabi, menjadi pengikut setia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi, dan jangan menjadi orang yang menambah-nambah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Orang yang menambahi syariat Nabi itu sama dengan mengatakan Nabi itu kada habis menyampaikan syariat. Orang yang mengurangi syariat Nabi sama dengan memadahi Nabi itu lebihan. Mundur salah, maju salah. Kalau sinetron mundur kena, maju kena itu ada bang. Tapi mundur salah, maju salah, ya kita tambahi syariat Rasul sama memadahkan Nabi kada habis. Kita kurangi sama memadahkan Nabi lebihan. Kepribadian sahabat adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imaratul masajid, sahabat Nabi adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Kenapa? Karena di sini ciri keimanan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Idza ra'aitumur rajul malazimal masjid fashidu lahu bil iman.
Jika kamu melihat ada laki-laki bolak-balik ke masjid, maka saksikan dia adalah orang yang beriman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang masuk Islam, seorang tabi'in, masuk Islam pada masa Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Al-husuna lil mu'minin minasyaiton talatah." Ka'bul Akbar hidup pada zaman Nabi, tapi hidayah belum datang waktu itu. Masuk Islam pada zaman Umar bin Khattab setelah dia mengkaji Islam secara mendalam sebelum Islam. Kemudian masuk Islam. Tulisannya, nasihatnya sampai kepada kita hari ini. Salah satu dari nasihat yang disampaikannya, benteng orang yang beriman daripada pengaruh setan itu 3. Apabila 3 ini ada pada orang yang beriman, maka dibentengi daripada setan. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid adalah satu benteng yang sangat kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 7 golongan yang mendapat kenaungan pada hari kiamat. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu merindukan masjid. Bapak-bapak, kalau kita tidak rindu dengan masjid, tidak seperti hari ini. Luar biasa. Dan mudah-mudahan kerinduan kita kepada masjid senantiasa terpatri dalam jiwa kita. Terpatri dalam jiwa kita. Karena orang yang selalu berada di masjid adalah orang yang dibentengi oleh Allah daripada syaitan. Yang kedua, wa dzikrullah hisnun, berzikir kepada Allah satu benteng lagi. Di mana biasanya zikir itu? Di dalam masjid. Yang ketiga, qiraatul Quran hisnun, membaca Al-Quran satu benteng lagi. Jika 3 ini ada pada diri seseorang, dibentengi dengan benteng yang kuat. Jamaah rahimakumullah, ketiga-tiganya hampir dilaksanakan di dalam masjid. Sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yampiru minal baitil ladzi tuqra suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan, karena setan lari dari sebuah rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi Al-Quran itu dibaca di rumah untuk mengusir setan yang ada dalam rumah. Setan yang dari luar supaya jangan masuk ke dalam rumah, mengucapkan basmalah dan mengucapkan salam. Begitu pian datang dari luar nih setan ratusan mengiringi, hendak masuk ke rumah kita, mau umpati kita, kadang-kadang berdahulu pada kita. Tapi manakala kita hendak masuk, mengetuk pintu dengan sopan, lawan di rumah jangan ada membawa rasa marah. Ini pintu dor kayak orang membongkar rumah, pintu seling nyaringan. Salahnya datangnya tengah malam. Datang tengah malam, nang bini sudah teguring. Begitu nang bini membuka, langsung kada betelinga kahikam, oh bejurut setan masukkan ke dalam rumah. Badahulu pada ampunnya. Makanya mendengar pasti dibukainya, lakinya yang datang. Tapi karena teguring, jangan dipadahkan kada di telinga. Bagusnya telinga orang kiri kanan. Ini membuat setan masuk. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala kita masuk ke dalam rumah kita dan mengucapkan basmalah kemudian salam, apa kata setan? La mabitu wala masya. Kada ada lagi tempat mabitku di rumah ini. Aku terusir dari rumah ini. Dan kada ada lagi tempat makan malamku di rumah ini. Rupanya meja makan kita, tempat kita makan tuh terdahulu setan mengumbar-umbar untuk makan bersama kita. Yang lebih mengerikan lagi, maaf bapak-bapak, hubungan suami istri lebih dinikmati setan daripada pelaku. Kenapa? Setan kebanyakan di dalam rumah kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, Al-Quran dibaca di dalam rumah, surah Al-Baqarah akan mengusir setan dari rumah kita. Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, "Law anna qulubana taharat ma saba'ana min kalami rabbina." Jika hati kami ini bersih, pasti kami tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Kenapa malas? Karena hati kita kotor. Jika hati ini bersih, pasti kami tidak pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Selesai sebentar istirahat, hendak dibacanya lagi. Rindu dengan kalimat-kalimat itu. Dan Imam Al-Auza'i katakan, tilawatil Quran adalah kebiasaan para sahabat Nabi. Jadi kalau ditanya
Bacaan favoritnya sahabat apa? Membaca Al-Quran. Sahabat tuh membaca Al-Quran, bacaan favoritnya. Setiap pagi dan sore dan malam, kalamullah itu selalu ada. Berbahagia orang dengan kerepotan yang cukup, tapi masih bisa pegang Al-Quran. Masih bisa baca Al-Quran 1 juz sehari. Atau 2 lembar sehari, itu beruntung. Beruntung. Tenggorokan yang tidak pernah dilewati oleh suara-suara Al-Quran. Seperti rumah yang angker. Rumah yang ada gondorowonya. Itu tenggorokan dan mulut yang tidak pernah dilewati oleh Al-Quran. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersihkan jalan-jalan Al-Quran. Sahabat bertanya, ya Rasul, jalan Al-Quran itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, al-fam, mulut kalian, bersiwaklah kalian setiap hendak mengaji, karena nang lewat ini adalah kalamullah. Bacaannya bagus, nyaman didengar. Yang mendengar tuh mendapat rahmat, apalagi yang membaca. Maka ulun sering katakan di kajian-kajian kita, tolong nang berdebat nih, jangan diteruskan perdebatannya apabila ada nang mengaji. Hargai itu nang dibacanya kalamullah, atau nang mengajinya apabila cagar kada mau ampih jo nang berdebat, cari tempat berjauh ya sedikit daripada nang bahabangan muha tu kada ada titiknya terakhir, kada ada nang mengaji tepuntal jadinya inna a'tainakal kausar, penutupannya lakum dinukum waliyadin. Karena orang berdebat salah jadinya bacaan Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah itu amal favoritnya. Tidak ada yang merasa berat apabila panggilan jihad datang. Tidak ada yang merasa berat apabila panggilan jihad datang. Nabi mengirimkan sahabat Nabi yang bernama Mu'az bin Jabal bersama rombongan ke Yaman untuk mendakwahi orang-orang Yaman waktu itu. Kemudian Mu'az menangis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mu'az, apakah kamu menolak tugas dakwah ini? Tidak, kata Mu'az. Tapi kenapa kamu menangis? Ya Rasul, yang saya tangiskan, apakah setelah saya berangkat ke Yaman, nanti saya balik ke Madinah, bertemu tidak lagi dengan engkau? Tangis cinta kepada Nabi yang luar biasa. Tugas dakwah yang kau berikan kepadaku ini tugas mulia, kami terima. Kemanapun Rasul menyuruh kami berdakwah, kami akan laksanakan itu. Tapi manakala kami balik ke Madinah, apakah nanti kami bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dan mun bahasa orang wahini itu firasat. Tapi jangan dipercaya firasat tuh. Ternyata bujur yang disampaikan oleh Mu'az. Setelah itu Mu'az bin Jabal tidak lagi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jadi sahabat tuh yang namanya jihad dakwah sama sekali kada pernah menolak. Kada pernah menolak. Maka dakwahnya tuh dakwah kayak air hujan, Pak. Dakwah kayak air hujan. Air hujan tuh kada pernah memilih kota, desa, pegunungan, laut, hujan turun, sudah. Jadi air hujan itu mengelilingi dunia. Dan ini dakwah utama. Ada lagi dakwahnya dakwah air sumur. Tuan gurunya di rumah. Yang lain datangan membawa ember jerigen. Karena tuan gurunya dianggap sumur, ilmunya diambil. Masih bagus juga itu. Cuman yang ketiga, mun kawa jangan dakwahnya air PDAM. Apabila kada dibayar dia bulan disegilnya. Kada mau lagi datang. Kemudian yang keempat, dakwah yang paling buruk, dakwah air kotor, air comberan, tampil di hadapan umat dengan mengucapkan salam, tapi sebentar setelah itu keluar sumpah serapah caci maki dalam dakwah. Ini dakwah yang paling kotor. Jamaah sekalian rahimakumullah, ulun simpulkan apa yang ulun sampaikan pada malam ini. 5 macam kebiasaan sahabat Nabi, kata Imam Al-Auza'i. Dan ini bagus untuk kita pegang dalam kehidupan kita. Kompak dalam kehidupan berjamaah. Senantiasa memegang teguh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Masjid makmur dengan para sahabat. Al-Quran selalu menjadi bacaan favorit. Dan jihad menjadi amal-amal utama para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.